membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 5. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Jeliteng pun harus bekerja bersungguh-sungguh. Seperti kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin kasar. Jeliteng harus bekerja keras menghindari benturan-benturan kekerasan yang tidak perlu. Apalagi karena ia harus bertempur melawan dua orang. Namun sejenak kemudian, Jeliteng berhasil menguasai lawannya. Bukan saja karena ia telah menemukan kelemahan-kelemahan lawannya, namun justru karena lawannya telah terlalu banyak memeras tenaga mereka. Dengan garangnya Jeliteng memutar senjatanya. Sekali-kali ia masih harus meloncat menghindari ujung senjata kedua orang kendali putih itu. Namun kemudian, kedua orang itu telah berada dalam libatan tampar Jeliteng yang berdesing seperti sendaren. Benda yang tersangkut di ujung dadung itu semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan tubuh lawannya. Sejenak kemudian, terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata bahwa Jeliteng telah berhasil menyentuh punggung lawannya dengan ujung senjatanya. Gila, geram orang itu. Lukanya telah mengalirkan darah, sementara perasaan pedih rasa-rasanya menggigit sampai ke tulang. Ternyata luka itu telah membuatnya seperti orang gila. Orang yang bersenjata golok yang besar itu bertempur semakin garang dan kasar. Namun dalam pada itu, semakin jelas bagi Jeliteng, bahwa tenaganya telah menjadi semakin susut karenanya. Saat-saat selanjutnya sudah tidak terlampau berat lagi bagi Jeliteng. Luka di punggung salah seorang lawannya itu, seolah-olah telah menyusut separuh dari segenap kemampuannya. Kecuali perasaan sakit yang menyengat, tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah dan seolah-olah telah kehabisan tenaga. Jeliteng tidak mau melepaskan setiap kesempatan. Ia tidak mau membiarkan kesulitan akan berlarut-larut mencengkam padukuhan Lumban, setidak-tidaknya Lumban Wetan. Ia berharap bahwa Daruwardi akan bertanggung jawab bagi keselamatan anak-anak muda di Lumban Kulon, karena ia memang tinggal di padukuhan itu. Apalagi bahwa sumber persoalan ini sebenarnya terletak padanya. Jika ia tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang dari berbagai perguruan, maka Lumban akan tetap menjadi padukuhan yang damai. Yang perlu dilakukan bagi padukuhan itu adalah sekedar meningkatkan tata kehidupan mereka tanpa mengaduknya dengan kegelisahan dan kecemasan. Sebenarnya yang mereka perlukan adalah sebuah parit induk, berkata Jeliteng di dalam hatinya, bukan titik-titik darah seperti yang telah terjadi di pinggir hutan, dan sekarang terpaksa di sini. Tetapi Jeliteng tidak dapat ingkar. Ia harus menyelesaikan tugas yang dipetiknya sendiri. Kedua orang itu harus dapat dihapuskannya tanpa bekas, sehingga persoalannya tidak akan berkepanjangan. Untuk itu aku terpaksa membunuh mereka, geram Jeliteng di dalam hatinya. Dengan demikian maka Jeliteng pun bertempur semakin cepat dan garang. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu sebelum berkembang menjadi semakin buruk, karena ada pihak-pihak lain yang terlibat. Apalagi Jeliteng sendiri masih merasa perlu untuk menyelubungi dirinya dengan sikap yang lain dari kenyataan yang sebenarnya. Karena itulah, maka benda yang berkilat-kilat di ujung dadung yang dipergunakan oleh Jeliteng sebagai senjatanya itu, berputar semakin cepat. Benda itu mulai menyengat-nyengat di tubuh lawannya. Di pundak, kemudian di bahu dan bahkan kening. Kedua lawannya yang menjadi semakin lemah karena tenaganya yang terperas habis, darahnya pun mengalir semakin banyak. Perlahan-lahan mereka mulai kehilangan kemampuan perlawanannya, sehingga luka di tubuh mereka pun menjadi semakin banyak. Dalam keadaan yang tidak lagi dapat diatasi, salah seorang dari kedua orang itu menggeram, "Anak gila. Sebutkan, siapakah kau sebenarnya? Senjatamu dan sikapmu mengingatkan aku kepada sebuah perguruan yang hampir dilupakan." Jeliteng meloncat surut, namun tiba-tiba sebuah serangan yang dahsyat telah melibat kedua lawannya. Betapapun kedua orang itu berusaha, namun senjata anak muda itu telah menghantam punggung dan dada, sehingga nafas mereka bagaikan terputus karenanya. Keduanya telah terhuyung-huyung hampir bersamaan. Senjata mereka perlahan-lahan terlepas pula, karena tangan mereka tidak lagi dapat menggenggam. Pada saat terakhir itulah maka Jeliteng yang berdiri tegak dengan senjatanya di tangan berkata dengan nada berat, "Kisanak. Aku tidak mempunyai pilihan lain bagi orang-orang Kendali Putih. Aku kenal perguruan Kendali Putih dan telah ditegaskan pula oleh sikap kedua kawanmu yang dibunuh oleh Daruwardi. Dan yang terakhir adalah sikap kalian berdua. Karena itu, bagi keselamatan orang-orang Lumban, aku telah mengambil keputusan untuk membunuh kalian."
Persetan, geram salah seorang dari orang-orang kendali putih, kami tahu, kami akan mati. Yang penting bagiku, bukan kematianmu, tetapi kecemasanku melihat nasib anak-anak muda Lumban. Siapa kau? Suara orang kendali putih itu semakin lambat. Namaku Arya Baskara, murid dari perguruan yang memang sudah dilupakan sepeninggal guruku, Kiai Baskara. Namamu Nunggak Semi, nama gurumu. Jadi kau murid Baskara dari perguruan Rasa Jati yang sudah punah itu. Ya, aku satu-satunya murid dari perguruan Rasa Jati yang masih tinggal. Oh, orang kendali putih itu mengeluh, kau memang gila. Gurumu menurut pendengaranku juga orang gila. Siapa namamu? Jeliteng memandang kedua orang yang semakin lemah itu. Selangkah ia mendekat, kemudian katanya, namaku sendiri adalah Arya Chandra Sangkaya. Hei, wajah kedua orang yang sudah tidak berdaya itu bagaikan menyala, kau jangan mengigau. Apakah kau senang menyebut nama-nama orang yang disegani waktu itu? Chandra Sangkaya adalah nama seorang pangeran keturunan Prabu Majapahit terakhir. Bukan Chandra Sangkaya. Namanya Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Raden Kuda Surya Anggama. Salah seorang senapati yang gagal mempertahankan kota Raja Majapahit dan gugur di medan. Usianya masih muda, meskipun waktu itu ia sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Akulah Chandra Sangkaya yang jika aku mau, aku dapat mempergunakan gelarku meskipun aku buat sendiri, Jeliteng. Kedua orang itu masih menggeram. Tetapi keduanya sudah menjadi semakin lemah. Namun salah seorang dari keduanya masih berkata, aku akan mati dengan senang hati, karena yang membunuhku adalah murid yang tersisa dari perguruan Rasa Jati. Mungkin aku akan tersiksa di saat terakhir, jika kau mengatakan bahwa kau adalah benar-benar anak Lumban. Tetapi kau adalah orang yang memang pantas membunuhku. Ia berhenti sejenak, nafasnya sudah menjadi semakin sendat, tetapi siapakah Daruwardi? Apakah ia orang dari perguruan Pusparuri? Pasti bukan orang Pusparuri, tetapi aku tidak tahu. Mungkin nama Daruwardi itu pun bukan namanya. Orang-orang gila, kalian lebih senang bersembunyi di balik nama yang aneh-aneh itu. Nafasnya menjadi semakin lambat. Bahkan ketika Jeliteng melangkah semakin dekat, ia melihat yang seorang dari kedua lawannya itu benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Kawanmu sudah mati, desis Jeliteng. Orang kendali putih yang masih hidup itu berdesah. Katanya, kau cerdik, kau berusaha menghilangkan jejakmu dengan membunuh kami berdua. Tetapi kendali putih tentu akan melacak perjalananku, karena mereka tahu bahwa dua orang yang kau katakan dibunuh oleh Daruwardi itu dan kami berdua, telah pergi ke padukuhan ini. Apapun yang akan terjadi, inilah yang paling baik aku lakukan saat ini untuk kepentingan orang-orang Lumban. Orang kendali putih itu termangu-mangu di dalam saat-saat yang paling gawat. Dilihatnya Jeliteng mendekatinya, namun matanya semakin lama menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, di saat terakhir itu, masih terucapkan betapapun lirihnya, jadi kau anak Surya Sangkaya yang bergelar kuda Surya Anggana itu. Ya, mungkin aku bukan berparas bangsawan, karena ibuku benar-benar seorang pidak pedarakan. Tetapi ibuku bukan seorang selir. Ibuku adalah istri Pangeran Kuda Surya Anggana. Aku bangga atas ayahku yang berani menentang arus, kawin dengan seorang perempuan kecil, meskipun ia harus mengorbankan perasaan untuk waktu yang lama. Tetapi di saat-saat Majapahit memerlukan kepemimpinannya sebagai seorang senapati, maka kedudukan ayahku telah pulih kembali. Jeliteng masih akan berbicara tentang ayahnya, meskipun sebenarnya hal itu lebih banyak ditujukan kepada dirinya sendiri. Tetapi ditelannya kata-katanya itu kembali. Bahkan ia pun segera berjongkok di samping orang kendali putih itu. Namun ia sudah mati. Aku memerlukan kau, desis Jeliteng. Sekali-kali aku ingin juga menumpahkan beban yang tersumbat di hati. Hanya kepada orang-orang mati sajalah aku dapat mengatakannya, setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi Jeliteng tidak dapat bercerita terus tentang dirinya sendiri. Ia harus menghapus jejak. Karena itu, maka ia pun segera mengangkat kedua orang yang terbunuh itu ke punggung kuda mereka masing-masing dan menuntun kuda itu ke kuburan. Jeliteng yang sebenarnya bernama Arya Chandra Sangkaya itu harus bekerja keras untuk menggali sebuah lubang yang besar dan mengubur kedua orang itu ke dalamnya. Bagaimana dengan kedua ekor kuda ini? Ia bergumam. Akhirnya Jeliteng telah melepas pelana dan rerakit pakaian kuda itu seluruhnya dan menguburnya pula di sudut kuburan itu.
Kemudian dituntunnya kedua ekor kuda itu dan menghadapkannya ke arah yang tidak banyak dilalui orang, bahkan menuju ke hutan. Hiduplah bebas kuda-kuda manis, gumamnya, meskipun mungkin pada suatu saat kau akan menemukan jalan pulang ke kandangmu. Kemudian dilecutnya kedua ekor kuda itu, sehingga keduanya berlari seperti dikejar hantu menuju ke daerah yang tidak dikenalinya. Jeliteng yang berdiri di depan sebuah kuburan yang dipergunakan oleh orang-orang Lumban itu memandang ke kejauhan. Di dalam keremangan malam, ia mencoba untuk melihat bukit padas yang gundul. Namun yang nampak hanyalah bayangan kehitam-hitaman yang tidak jelas. Baru sejenak kemudian ia menyadari keadaannya. Tubuhnya tentu kotor dan bahkan bernoda darah. Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari kecil pergi ke sungai. Meskipun di malam yang dingin, ia memaksa diri untuk mandi dan mencuci pakaiannya. Tetapi ia tidak dapat menunggu pakaiannya kering. Dengan pakaian yang basah ia berjalan kembali ke padukuhannya. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika menengadahkan wajahnya. Langit telah menjadi merah. Sebentar lagi fajar akan segera menyingsing. Aku bekerja lamban sekali, ia bergumam, hari sudah pagi. Mungkin anak-anak muda itu telah memberitahukan kepada ibuku bahwa aku telah hilang dibawa oleh orang-orang kendali putih itu. Jeliteng tidak singgah lagi di gardu. Ia langsung pulang ke rumahnya. Ketika ia sampai di pintu dapur, matahari sudah mulai menjenguk di ujung timur. Langkahnya terhenti ketika ia melihat ibunya sedang sibuk menghembus bara di perapian untuk menyalakan api. "Biarlah aku saja yang menyalakan biyung," berkata Jeliteng dari pintu. Ibunya terkejut. Ketika ia berpaling dilihatnya Jeliteng yang basah kuyup. "Hei, dari mana kau? Apakah kau kehujanan?" "Tidak biyung, aku telah tergelincir di sungai ketika aku sedang mencuci muka." "Anak bengal, berhati-hatilah. Cepat, ganti pakaianmu agar kau tidak menjadi sakit." Jeliteng pun segera pergi ke biliknya. Ternyata ibunya belum mengetahui peristiwa yang terjadi di gardu perondan itu. "Tetapi sebentar lagi tentu ada seseorang yang datang untuk memberitahukan hal itu," berkata Jeliteng di dalam hatinya. Ternyata bahwa dugaan Jeliteng tidak keliru. Baru saja ia selesai berganti pakaian, maka ia sudah mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Jeliteng tidak mau terlambat. Jika ibunya membuka pintu, maka ia akan segera mendengar peristiwa yang telah terjadi. Sehingga karena itu, maka ia pun tergesa-gesa pergi ke ruang depan untuk membuka pintu rumahnya yang masih tertutup. Seperti yang diduganya, yang datang adalah seorang kawannya diantar oleh seseorang yang telah berusia separuh baya. Alangkah terkejutnya kedua orang itu ketika mereka melihat Jelitenglah yang telah membuka pintu untuk mereka, sehingga untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu. "Marilah, silahkan masuk," Jeliteng mempersilahkan. Orang yang telah berusia separuh baya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apakah aku melihat Jeliteng yang sebenarnya?" "Ya Paman, aku memang Jeliteng. Aku tahu bahwa Paman tentu terkejut melihat bahwa aku sudah berada di rumah. Karena itu silahkan duduk, aku akan bercerita sedikit tentang peristiwa yang baru saja terjadi atasku. Tetapi aku mohon, Paman jangan bercerita kepada biyung yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Yang terjadi seperti sekedar mimpi," gumam kawan Jeliteng. "Duduklah." "Terima kasih. Lebih baik kita duduk di serambi saja," berkata orang yang sudah berusia separuh baya. Ketiganya pun kemudian duduk di sebuah dingklik bambu di serambi. Hampir tidak sabar lagi kawannya bertanya, "Jeliteng, apakah yang sudah terjadi? Kami semuanya menjadi gelisah. Bahkan kami sudah mencoba mencarimu di bulak-bulak dan ke sungai. Kami sudah berpikir buruk sekali." "Aku mengerti," jawab Jeliteng, "aku pun sudah menduga bahwa aku akan dicekiknya dan mayatku akan dilemparkannya ke sungai." "Tetapi kau masih segar," berkata orang yang separuh baya. "Ya Paman, ternyata aku masih segar." "Mulailah bercerita," kawannya mendesak. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia harus berhati-hati agar ceritanya tidak menumbuhkan persoalan yang dapat mempersulit anak-anak muda Lumban. Ia sadar bahwa ceritanya tentu akan segera tersebar. Bukan saja di Lumban Wetan, tetapi tentu akan didengar oleh anak-anak muda Lumban Kulon, dan barangkali juga Daruwardi. Dengan demikian maka tidak mustahil bahwa orang-orang Kendali Putih pun akan dapat menyadap keterangan yang akan dikatakannya itu. "Hei, kenapa kau diam saja?" Kawannya benar-benar tidak sabar lagi.
Baiklah, berkata Jeliteng, aku sudah hampir pingsan saat aku dibawa oleh kedua orang yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan Kendali Putih. Iya, kami sudah melihat, kawannya tidak sabar. Jeliteng tersenyum. Kemudian ia pun melanjutkannya, di tengah bulak aku dipaksa untuk bercerita. Dan aku pun tidak dapat ingkar, bahwa telah terjadi peristiwa seperti yang sudah kita ketahui di pinggir hutan itu. Kau menceritakannya, bertanya kawannya, apakah itu bukan berarti bahaya bagi Daruwardi? Aku tidak dapat berbuat lain. Kawannya dan orang yang separuh baya itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari, bahwa apabila Jeliteng tidak mau mengatakannya, ia sendiri akan dapat dibunuh oleh kedua orang itu. Lalu, kawannya mendesak lagi. Orang-orang itu memang gila, berkata Jeliteng kemudian, sebelum aku dilepaskannya, maka aku telah dicekiknya. Seolah-olah mereka benar-benar ingin membunuhku. Kemudian aku pun dibenamkannya di dalam parit yang airnya hanya setinggi mata kaki. Tetapi ternyata mereka tidak membunuhku. Mereka meninggalkan aku yang gemetar kedinginan dan ketakutan di dalam parit. Tetapi aku tidak bercerita kepada Biyung. Aku mengatakan kepadanya, bahwa aku tergelincir di sungai sehingga pakaianku basah kuyup. Kedua orang yang datang kepadanya itu mengangguk-angguk. Yang separuh baya kemudian bergumam, bersyukurlah bahwa kau masih tetap hidup. Iya, aku masih beruntung bahwa aku dapat kembali kepada ibuku. Tetapi kami seisi gardu menjadi gelisah. Ketika fajar mulai membayang, kami mencoba mencarimu di bulak. Tetapi kami tidak menemukan tanda-tanda apapun, sehingga akhirnya aku berdua telah diserahi tugas oleh kawan-kawan untuk memberitahukan kepada ibumu, bahwa kau telah hilang dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Aku tidak dapat kembali ke gardu dengan pakaian yang kotor dan basah. Aku ingin berganti pakaian, baru kemudian menemui kalian. Kedua kawannya itu pun kemudian memberikan beberapa pesan, agar Jeliteng tidak keluar saja dahulu dari padukuhan. Mungkin yang terjadi itu masih akan mempunyai akibat yang berkepanjangan. Jika mereka kemudian mencari Daruwardi, apakah kira-kira nasib mereka akan seperti kedua orang kawannya yang datang terdahulu? Tiba-tiba saja kawannya bertanya. Jeliteng menggeleng lemah. Jawabnya, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang aku ketahui tanpa memperhitungkan apapun juga. Akhirnya kedua orang kawannya itu pun meninggalkan Jeliteng yang nampak ketakutan. Tetapi yang dapat dilakukan oleh kedua orang itu hanyalah beberapa pesan yang tidak berarti. Sepeninggal kedua kawannya, Jeliteng pun segera pergi ke dapur. Kepada ibunya yang bertanya tentang tamunya, Jeliteng hanya mengatakan, bahwa keduanya menanyakan tentang air di parit yang rusak di ujung bulak, karena anak-anak kecil yang kurang berhati-hati saat-saat mereka menggembalakan kerbau dan menggiringnya ke sungai untuk dimandikan. Sementara itu, seperti yang diduga oleh Jeliteng, maka cerita yang dibuatnya itu segera tersebar di seluruh padukuhan. Bahkan cerita itu pun telah didengar pula oleh anak-anak muda Lumban Kulon. Daruwardi akan mendengarnya juga, berkata Jeliteng di dalam hatinya, ia akan datang kepadaku dan bertanya, apakah yang sebenarnya telah terjadi. Dugaan Jeliteng itu pun tepat. Demikian berita tentang Jeliteng itu sampai ke telinga Daruwardi, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke Lumban Wetan untuk bertemu dengan Jeliteng. Ceritakan, berkata Daruwardi. Jeliteng menceritakan peristiwa itu seperti yang diceritakan kepada dua orang Lumban Wetan yang datang kepadanya. Jadi kau dilepaskan begitu saja? Bertanya Daruwardi. Tidak, aku telah dibenamkan di dalam parit. Maksudku, kau tidak dibunuhnya? Tentu tidak. Seperti yang kau lihat, aku masih hidup. Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia menahan kejengkelannya atas kebodohan Jeliteng. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau sadar, bahwa dengan demikian kau sudah menghadapkan aku kepada kedua orang itu? Aku tidak mempunyai pilihan lain. Jika aku tidak mengatakannya aku dicekiknya sampai mati. Daruwardi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Jeliteng, itu memang bukan salahmu. Seandainya bukan kau, namun tentu akan ada pula orang lain yang menceritakan apa yang telah terjadi di pinggir hutan itu. Dan aku pun harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, Daruwardi, apakah yang kira-kira akan kau lakukan jika pada suatu saat orang-orang yang mengatakan dirinya murid dari Kendali Putih itu datang dalam jumlah yang jauh lebih banyak? Daruwardi memandang wajah Jeliteng yang cemas.
Namun kemudian anak muda itu justru tertawa. Katanya, bersembunyi. Bukankah itu cara yang paling baik untuk melawan mereka yang berjumlah melampaui kekuatan dan kemampuan? Jeliteng mengangguk-angguk, tetapi ia masih bertanya lagi, mungkin kau berhasil bersembunyi. Namun agaknya orang-orang Kendali Putih itu adalah orang-orang yang kasar dan jahat. Bagaimanakah jika seandainya ia melepaskan dendamnya kepada kami, anak-anak lumban yang tidak dapat membela diri? Jawab Daruwardi benar-benar di luar dugaan. Suara tertawanya masih terdengar. Katanya, itu adalah nasib. Nasib mereka yang menjadi sasaran itulah yang agaknya terlampau malang. Sejenak Jeliteng terdiam, wajahnya menegang. Namun katanya kemudian, Daruwardi, kami, setidak-tidaknya aku sendiri, merasa sangat cemas. Aku merasa tidak tenteram lagi karena peristiwa yang berurutan telah terjadi itu. Jika benar katamu, maka ada kemungkinan besok atau lusa, Lumban akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang Kendali Putih. Daruwardi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, aku akan memikirkannya. Aku akan berusaha agar orang-orang Kendali Putih hanya mendendam kepadaku. Kau dapat menjamin? Jawabnya pun sangat mendebarkan. Aku hanya dapat berusaha. Sebaiknya kalian jangan tergantung sekali dengan usahaku itu. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Daruwardi yang berdiri tegak dengan wajah yang sedikit terangkat. Di wajahnya sama sekali tidak membayang kecemasan dan kekhawatiran tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang menimpa dirinya. Tetapi, Jeliteng pun kemudian berkata, kami hanya dapat menyandarkan keselamatan kami kepadamu. Ternyata kau adalah satu-satunya orang yang dapat melawan penjahat-penjahat seperti yang telah kau bunuh itu. Jeliteng, jawab Daruwardi, seharusnya akulah yang menuntut perlindungan anak-anak muda Lumban. Bukankah kau yang telah membuka rahasia pembunuhan itu? Meskipun sudah aku katakan itu bukan salahmu, dan sudah aku katakan, bahwa siapapun akan dapat menyebutnya demikian. Namun karena itu, jangan kau menyalahkan aku pula bahwa aku sudah terlibat ke dalam suatu keadaan yang sebenarnya tidak aku kehendaki pula. Juga apabila hal ini akan menyentuh anak-anak muda Lumban. Jeliteng mengangguk-angguk, tetapi ia masih bertanya, jika demikian, apakah kau mempunyai cara yang akan dapat membantu kami menghindarkan diri dari bencana ini? Jeliteng, Sahabat pembaca semuanya, jangan lupa subscribe dan share ke banyak pembaca. Terima kasih. Jawab Daruwardi, nampaknya memang aneh, dan barangkali tidak pernah terpikir oleh kalian. Bagaimana jika kalian bersikap seperti seorang laki-laki? Bukankah kalian mempunyai tenaga dan pikiran? Kenapa kalian tidak berusaha melindungi diri kalian sendiri? Kami tidak terbiasa berkelahi. Kami tidak mempunyai bekal apapun untuk melawan langsung kepada orang-orang yang garang itu. Aku akan mengajari kalian untuk sekedar dapat membela diri. Mungkin seorang-seorang kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena untuk mencapai tingkatan orang-orang Kendali Putih kalian memerlukan waktu 1 atau 2 tahun, bahkan lebih. Tetapi jumlah kalian yang banyak itu pun mempunyai pengaruh pula. 2 atau 3 orang Kendali Putih tentu tidak akan mampu melawan kalian seluruh padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Jeliteng memandang Daruwardi sejenak, namun tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya, kau mau mengajar kami untuk membela diri. Sekali lagi Daruwardi menegaskan, ya, ajaklah kawan-kawanmu. Kita akan segera mulai. Selain hal itu akan dapat melindungi kalian dan padukuhan Lumban, maka aku pun akan mempunyai kawan untuk mempertahankan diri, jika pada suatu saat orang-orang Kendali Putih datang lagi ke padukuhan ini. Kesanggupan Daruwardi itu pun kemudian telah diceritakan oleh Jeliteng kepada kawan-kawan. Bahkan Jeliteng telah menambahnya dengan beberapa harapan dan kemungkinan yang dikarangnya sendiri. Kita akan menjadi pengawal padukuhan kita seperti seorang prajurit mengawal kota raja, katanya. Kau pernah melihat seorang prajurit mengawal kota raja? Bertanya kawannya. Jeliteng ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Jelitenglah yang kemudian menjadi penghubung antara anak-anak muda yang ingin mempelajari olah kanuragan dengan Daruwardi. Pada hari itu juga, Jeliteng telah memberitahukan beberapa nama kepada Daruwardi. Kami siap, kapanpun akan dimulai, berkata Jeliteng. Daruwardi tersenyum. Katanya kepada Jeliteng, aku bangga atas kalian. Tetapi sayang,
Agaknya kesediaan kalian untuk cepat-cepat memiliki kemampuan kanuragan itu karena didesak oleh perasaan takut. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil menjawab, mungkin kau benar Daruwardi. Kami menjadi sangat ketakutan. Siang malam kami merasa tidak tenteram. Peristiwa itu baru semalam terjadi. Tetapi kau sudah merasa sangat tersiksa. Karena itu, kami cepat-cepat ingin memiliki bekal betapapun kecilnya. Baik, aku akan menyediakan sekedar waktu. Setiap sore kalian harus datang ke Padang Ilalang di sebelah Bukit Padas yang gundul itu. Bukit Padas. Di luar sadarnya Jeliteng bertanya. Ya, aku kira tempat itu adalah tempat yang paling baik. Cukup luas dan tidak akan terganggu. Jauh dari padukuhan, sehingga anak-anak kecil tidak akan berkerumun seperti nonton wayang beber. Terima kasih, Jeliteng mengangguk-angguk. Dengan tergesa-gesa ia pun segera menemui kawan-kawan. Baik dari Lumban Wetan maupun dari Lumban Kulon. Setiap sore mereka harus berkumpul di Padang Ilalang di sebelah Bukit Padas. Mereka akan mendapat latihan membela diri jika benar-benar terjadi kerusuhan di padukuhan itu. Kesediaan Daruwardi itu pun segera menjadi pusat pembicaraan. Setiap orang merasa wajib mengikutinya. Seperti dikatakan oleh Daruwardi, dorongan yang paling kuat dari diri mereka sebenarnya adalah perasaan takut. Namun dalam pada itu, Jeliteng tidak melupakan Kiai Kanti yang berada di bukit sebelah. Rasa-rasanya ia sudah terikat pada suatu kewajiban untuk datang dan melaporkan apa yang telah terjadi. Seolah-olah orang tua di bukit itu mempunyai pengaruh yang kuat atas darinya tanpa dapat dihindari. Karena itulah, maka ketika malam menjadi gelap, Jeliteng dengan diam-diam telah pergi ke bukit sambil membawa sebuah belanga dan sebuah kelenting seperti yang dipesankan oleh Kiai Kanti. Namun dalam pada itu, Jeliteng merasa heran kepada dirinya sendiri. Setelah pertanyaan tiba-tiba saja timbul, apakah yang aku lakukan ini sekedar didorong oleh belas kasihan, atau peri kemanusiaan? Atau karena orang tua itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanku untuk membuat saluran air yang dapat bermanfaat bagi sawah dan ladang di padukuhan Lumban, atau sebab-sebab lain? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia menggeram, sebenarnya aku belum tahu pasti, apakah sudah sewajarnya aku menempatkan diriku di bawah pengaruh wibawanya. Aku harus tahu pasti, bahwa ia benar-benar seorang tua yang pantas dihormati. Bukan sekedar seorang perantau yang mencari tempat sandaran bagi hidupnya. Atau bahkan meyakinkan bahwa ia bukan orang-orang kendali putih. Jeliteng tiba-tiba saja mempercepat langkahnya. Sekilas terbayang, betapa orang tua itu berusaha menahan anak gadisnya, saat mereka bertemu dengan seekor harimau. Mereka menyatakan diri mereka sebagai perantau yang perlu dikasihani. Saat itu Kiai Kanti tentu mengetahui bahwa Daruwardi ada di sekitar mereka dan berusaha untuk tidak memberikan kesan bahwa mereka memiliki ilmu. Kiai Kanti sempat menekan pusat saraf anaknya, sehingga anaknya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi apakah benar mereka memiliki kemampuan yang berlebih-lebihan? Apa salahnya jika aku mengetahui lebih jauh? Bukan sekedar mengenal ketahanan jasmania orang itu dan anaknya itu saat mereka mendaki bukit melalui tebing-tebing padas yang sulit. Jeliteng telah benar-benar mengambil keputusan. Demikianlah, maka sejenak kemudian Jeliteng telah berada di dekat sumber air di bukit itu. Ia pun mulai mempersiapkan rencananya. Kedatangan Jeliteng seperti biasa disambut oleh Kiai Kanti dengan gembira. Sebagaimana seseorang yang terpisah dari lingkungannya, maka setiap kunjungan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, karena memang pada kodratnya, seharusnya manusia hidup di dalam suatu lingkungan bersama di antara mereka. Aku membawa belanga dan kelenting Kiai, berkata Jeliteng. Oh, terima kasih Ngger. Terima kasih, berkata Kiai Kanti sambil menerima benda-benda itu. Dengan benda-benda ini kami akan dapat menyiapkan makanan kami lebih baik lagi, jauh lebih baik. Jeliteng mengangguk-angguk. Sekilas dilihatnya Swasti duduk bersandar sebatang pohon, menghadap ke arah lain, seolah-olah sedang menikmati kelamnya hutan di lereng bukit itu. Ia sama sekali tidak mengacuhkan kedatanganku, gumam Jeliteng di dalam hatinya. Seandainya ia tidak menghiraukan aku, apakah ia tidak merasa senang, bahwa aku telah membawa belanga dan kelenting baginya. Jeliteng sendiri tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja ia merasa tersinggung. Sikap itu adalah sikap Swasti sejak ia bertemu pertama kali. Gadis itu memang tidak pernah mengacuhkan kehadirannya. Bahkan kadang-kadang justru berlindung di balik batang-batang pohon.
Perasaan itu telah membuat sikap Jeliteng agak berbeda. Peristiwa yang terjadi di Lumban pun agaknya telah berpengaruh pula atasnya. Kiai Kanti ternyata memiliki ketajaman penglihatan. Bukan saja atas sikap Jeliteng yang nampak, namun orang itu seolah-olah dapat membaca kerut di kening anak muda itu. Tetapi Kiai Kanti bersikap hati-hati. Tentu ada sesuatu yang telah terjadi sehingga mempengaruhi sikap anak muda itu. Meskipun demikian Kiai Kanti tidak menanyakannya. Dipersilahkannya anak muda itu duduk di atas sehelai ketepe yang dianyamnya dari daun ilalang. "Terima kasih Kiai," Jeliteng mengangguk-angguk. Namun sambil duduk ia berkata, "Aku ingin bercerita tentang sesuatu yang telah terjadi di Lumban, Kiai." "Apakah ada peristiwa lain yang telah terjadi, Nger?" bertanya Kiai Kanti. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mulai bercerita tentang dua orang kendali putih yang mencari keterangan tentang kedua kawannya yang hilang. "Tidak ada pilihan lain kecuali membunuh mereka," berkata Jeliteng. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa Jeliteng telah dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit, sehingga tidak banyak kesempatan baginya untuk memikirkan tindakan yang lebih tepat dari membunuh mereka. Tetapi Kiai Kanti terkejut ketika Jeliteng kemudian bertanya, "Kiai, apakah benar Kiai tidak mengerti apa yang telah terjadi di Lumban itu?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Aku tidak tahu maksudmu, Nger. Bagaimana aku dapat mengetahui peristiwa itu, karena setiap saat siang dan malam aku menunggui anakku di sini. Sekali-kali aku mengejar seekor binatang buruan atau mengail di telaga itu." Kiai Kanti berhenti sejenak, lalu, "Tetapi memang sudah terpikir olehku, bahwa aku tidak akan dapat berada di tempat ini seperti orang yang sedang bersembunyi untuk waktu yang terlalu lama. Persediaan garam yang aku bawa pun telah tinggal sedikit, sehingga pada suatu saat, aku tentu akan datang ke Lumban." Jeliteng termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Dalam cahaya perapian yang kemerah-merahan Jeliteng memang melihat kerut-kerut keheranan di wajah orang tua itu. Tetapi Jeliteng sudah bertekad untuk meyakinkan, apakah orang tua itu pantas dicurigai atau tidak. Selebihnya, apakah benar seperti yang diduganya sejak ia melihat orang tua itu untuk pertama kali, bahwa ia memang memiliki ilmu yang dapat dibanggakan sehingga sudah sepantasnya ia menghormatinya seperti seharusnya diberikan kepada orang-orang tua dan orang-orang berilmu. Jeliteng pun sadar, bahwa keinginannya untuk mengetahui ilmu orang tua itu, juga didorong oleh suatu kerinduan kepada gurunya. Sejak ia terpisah dari gunung, maka rasa-rasanya ia memang memerlukan seseorang yang dapat dianggapnya sebagai gurunya dan lebih-lebih lagi sebagai ayahnya yang juga sudah tidak ada lagi. "Tetapi tidak semua orang dapat aku anggap sebagai guru dan orang tuaku," anak muda itu menggeram di dalam hatinya. Karena itu, maka tiba-tiba saja sikap Jeliteng telah benar berubah. Dengan suara yang lantang dan kata-kata yang agak keras ia berkata, "Kiai, lelucon yang Kiai buat di sini seharusnya sudah berakhir. Sejak kedatangan Kiai dan anak gadis yang Kiai katakan anak Kiai itu, Lumban bagaikan diguncang oleh gempa. Aku tidak tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa Lumban telah dijamah orang-orang Kendali Putih dan orang Pusparuri. Sementara itu, Kiai yang berpura-pura sebagai seorang perantau telah berada pula di tempat ini." "Angger," Kiai Kanti memotong dengan wajah yang tegang, "kenapa tiba-tiba saja Angger menuduh aku seperti itu?" Jeliteng seolah-olah tidak mendengar kata-kata Kiai Kanti. Bahkan ia menambahkannya, "Semula aku percaya dan bahkan mengagumi rencana Kiai untuk membuka sebuah padepokan, justru di dekat mata air di bukit itu. Tetapi ternyata kedatangan Kiai telah diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang menumbuhkan korban jiwa." Kiai Kanti termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah anak muda itu, seolah-olah ia ingin melihat, apakah yang tersirat pada kata-katanya itu. "Angger," berkata Kiai Kanti sareh, "sebagai orang tua, aku mencoba untuk mengerti apakah yang Angger maksud sebenarnya di balik kata-kata dan terlebih-lebih lagi sikap Angger. Mungkin Angger benar-benar mencurigai kami. Tetapi mungkin Angger mempunyai maksud-maksud lain tertentu dengan sikap itu. Apapun tanggapan Kiai, tetapi aku akan tetap pada sikapku. Aku ingin membawa Kiai dan perempuan yang Kiai sebut sebagai anak gadis Kiai itu ke Lumban. Kalian berdua harus dihadapkan kepada kedua buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon." "Jangan begitu anak mas," berkata Kiai Kanti, "kau belum dapat membuktikan bahwa kami berdua berbuat salah.
Adalah tidak adil bahwa Angger akan menangkap kami dan membawa kami menghadap Ki Buyut. Memang kami sudah berniat untuk menghadap Ki Buyut dan menyatakan niat kami membuka sebuah padepokan. Tetapi bukan sebagai dua orang tawanan. Kami akan menghadap sebagai manusia yang bebas dan dapat menentukan sikap menurut keinginan kami. Jangan membantah Kiai. Aku dapat memaksa Kiai. Jika perlu aku akan minta bantuan kepada Daruwardi. Aku sendiri dapat membunuh dua orang murid perguruan terkenal Kendali Putih, dan Daruwardi pun dapat melakukannya pula. Karena itu, tidak ada kesempatan bagi Kiai untuk melawan kehendakku. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang aneh Nger. Malam ini kau membawa belanga dan kelenting kepada kami. Tetapi tiba-tiba saja kau bermaksud menangkap kami. Jika demikian maka belanga dan kelenting ini tidak akan ada artinya. Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga oleh Jeliteng. Karena itu maka untuk sesaat ia justru terdiam. Dipandanginya belanga dan kelenting yang dibawanya dengan diam-diam dari padukuhan. Namun ternyata bahwa perasaannya telah digeluti oleh berbagai macam tanggapan atas orang tua itu, sehingga ia telah mengambil sikap untuk meyakinkan siapakah sebenarnya yang telah dihadapinya itu. Apakah ia hanya sekedar seorang perantau, seorang yang benar-benar mencari daerah baru, atau seseorang yang memang mempunyai niat yang kurang baik seperti orang-orang Kendali Putih dan mungkin juga seperti orang-orang Pusparuri, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Namun dalam pada itu, selagi Jeliteng merenungi pertanyaan Kiai Kanti, tiba-tiba telah terdengar suara dari kegelapan, "Ayah, kenapa ayah masih juga belum berbuat apa-apa?" Jeliteng berpaling. Dilihatnya Swasti tidak lagi duduk bersandar sebatang pohon di arah yang berseberangan, namun ia telah berdiri tegak dengan sorot mata yang membara. "Ayah," berkata Swasti, "aku tahu. Kita berdua dianggapnya seperti orang-orang Kendali Putih. Atau setidak-tidaknya kita mempunyai hubungan dengan mereka. Jika memang anak muda itu berniat menangkap kami, maka ia harus membuktikan bahwa ia memang mampu melakukannya." Kiai Kanti menegang sejenak. Namun kemudian ia melangkah mendekati anak gadisnya sambil berkata, "Sabarlah Swasti. Kita harus mengerti, bahwa kecurigaan yang demikian, dapat saja timbul di hati siapapun juga." Angger Jeliteng telah didorong oleh keadaan, sehingga ia telah berubah sikap. Semula ia menerima kedatangan kami dengan baik. Itu adalah nuraninya yang sebenarnya. Perubahan yang timbul itu tentu ada sebabnya. Apapun sebabnya, tetapi aku tidak akan bersedia datang kepada siapapun sebagai seorang tangkapan, geram Swasti. Aku sedang mencoba menjelaskan kepadanya. Namun yang menjawab adalah Jeliteng, bersedia atau tidak bersedia. Aku mempunyai alasan untuk memaksa kalian. Pertama, karena aku adalah anak muda Lumban yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan padukuhanku. Kedua, karena aku memang memiliki kemampuan untuk menangkap kalian berdua. "Anak Mas," berkata Kiai Kanti, "sikap anak Mas memang sangat meragukan. Tentu anak Mas tidak akan dapat berkata kepada Ki Buyut Lumban Wetan apalagi Lumban Kulon, bahwa kaulah yang telah menangkap kami karena Jeliteng adalah sekedar anak seorang janda miskin di Lumban Wetan. Seorang anak muda yang dungu dan sedikit malas. Seorang pemimpi yang berangan-angan tentang air yang mengalir di parit meskipun di musim kemarau. Tidak Nger, tidak akan ada seorang pun yang mempercayaimu." Wajah Jeliteng benar-benar menjadi tegang. Namun wajah itu bertambah tegang ketika Swasti meloncat maju sambil berkata lantang, "Ayah jangan bersikap terlalu lunak. Memang kita adalah orang-orang yang aneh. Kadang-kadang kita merasa perlu untuk hidup dan lingkungan sesama. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah diracuni oleh kecurigaan dan permusuhan. Karena itu, biarlah ia memuaskan dirinya dengan sikapnya. Aku akan membuktikan bahwa ia tidak mempunyai kesempatan apapun untuk menangkap kita. Apalagi ayah, sementara aku akan membela diriku dengan kekerasan jika ia akan memaksa dengan kekerasan pula." "Swasti," potong Kiai Kanti. Tetapi Swasti sudah melangkah maju mendekati Jeliteng. Sikapnya pun telah berubah, seperti sikap Jeliteng yang berubah pula. Gadis itu tidak lagi berlindung di balik sebatang pohon, seakan-akan untuk menyembunyikan diri dari tatapan mata anak muda yang belum banyak dikenalnya itu. Tetapi kini ia melangkah maju dan berhenti tidak lebih dari 2 langkah di hadapannya. Dengan tajamnya ia menatap mata Jeliteng yang hitam pekat tanpa ragu-ragu. Ternyata dada Jeliteng menjadi berdebar-debar melihat sikap gadis yang mantap itu. Ia baru mengetahui
bahwa gadis itu mampu mengikutinya meloncat batu-batu padas di tebing pegunungan saat mereka mendaki mencari belumbang yang berair melimpah itu. Terasa kulitnya meremang ketika Jeliteng mendengar gadis itu berkata kepadanya, "Kisanak, sekarang apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Jika kau memang mampu mengalahkan kami, seperti kau mengalahkan orang-orang Kendali Putih, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Mungkin kau merasa perlu membunuh kami seperti kau membunuh orang-orang Kendali Putih, mengubur mayat kami di dekat belumbang itu atau membiarkan mayat kami menjadi makanan binatang buas. Kemudian, kau akan mengendalikan air belumbang itu sebagai seorang pahlawan bagi Lumban Wetan dan Lumban Kulon, untuk merebut perhatian rakyatnya yang kini tertuju kepada Daruwardi." Dada Jeliteng tergetar. Ia tidak menduga bahwa Swasti akan menghadapinya dengan tabah tanpa gentar sama sekali, meskipun ia sudah menceritakan tentang dua orang Kendali Putih yang telah dibunuhnya. Sehingga dengan demikian, maka Jeliteng mulai menjajaki kemampuan gadis itu menurut sikap dan tanggapannya. Karena itu, Jeliteng pun menjadi semakin berhati-hati. Namun demikian ia harus selalu menyadari, apakah yang sebenarnya ingin dilakukan atas kedua orang itu. Ia tidak boleh terdorong sehingga yang terjadi kemudian akan menumbuhkan penyesalan di hatinya. Yang ingin dilakukan adalah sekedar meyakinkan diri, siapakah yang sebenarnya sedang dihadapinya, sehingga ia akan dapat menempatkan diri dengan tepat sebaik-baiknya. Kecuali jika kemudian ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang yang bersangkut paut dengan perguruan Kendali Putih atau perguruan lain yang mempunyai kepentingan dengan Daruwardi dan bersikap seperti orang-orang Kendali Putih itu. Namun kini agaknya Swastilah yang berdiri di hadapannya, bukan Kiai Kanti. Apalagi ketika ternyata bahwa Kiai Kanti agaknya membiarkan anak gadisnya itu menghadapinya. Bagaimanapun juga ternyata bahwa Jeliteng agak tersinggung. Dengan demikian Kiai Kanti menempatkannya dalam tataran anak gadisnya, sehingga orang tua itu menganggap bahwa Swasti akan dapat menyelesaikan persoalannya. "Aku telah membunuh dua orang murid dari Kendali Putih. Apakah orang tua itu tidak dapat mengerti tataran kemampuan seseorang yang telah berhasil membunuh dua orang murid dari perguruan Kendali Putih?" Tetapi Jeliteng tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Swasti benar-benar telah bersikap untuk melawannya. Bahkan kemudian gadis itu berkata, "Kisanak, jangan menunggu lagi. Sebelum matahari terbit, kita harus sudah dapat menentukan apakah yang akan kita lakukan masing-masing. Kau sudah mengambil jalan yang paling dekat untuk mengetahui siapakah kami. Aku dan ayah. Dan aku pun akan memilih jalan serupa untuk menyatakan diri kami." Jeliteng tidak dapat menarik diri dari persoalan yang sudah dimulainya. Karena itu, maka katanya kepada Kiai Kanti, "Kiai, apakah Kiai sudah mempertimbangkan bahwa Swastilah yang harus berdiri di depan, karena tersinggung mendengar kata-kataku?" Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak beranjak dari tempatnya. Dengan nada yang datar ia menjawab, "Jangan bertanya begitu Ngger. Aku menjadi bingung untuk menjawabnya. Bukankah Angger dapat menjajaki maksudku seperti aku dapat menjajaki maksud Angger? Karena itu, yang akan terjadi biarlah terjadi seperti yang kau hadapi tanpa keterangan apapun." Debar jantung di dalam dada Jeliteng terasa semakin cepat berdetak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat mengurungkan niatnya. Karena itu, maka katanya, "Baiklah Kiai. Jika hal ini harus terjadi tanpa keterangan apapun juga." Swasti yang tidak sabar lagi berkata, "Apapun yang kau sebutkan dengan peristiwa ini, bagiku jelas." Jeliteng pun segera mempersiapkan diri. Dadanya menjadi semakin terguncang ketika ia melihat Swasti mulai bersikap. Ternyata bahwa gadis itu mengenakan pakaian rangkap sehingga ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun Jeliteng masih saja ragu-ragu menghadapi gadis itu. Meskipun menilik sikapnya, Swasti tentu memiliki bekal yang cukup. Apalagi gadis itu sudah mendengar bahwa Jeliteng baru saja membunuh dua orang dari perguruan Kendali Putih. Karena Jeliteng masih ragu-ragu, Swasti yang tidak sabar lagi telah memancing perkelahian. Dengan tangannya ia menyerang kening meskipun tidak bersungguh-sungguh, karena ia pun sadar bahwa Jeliteng telah bersiap sepenuhnya. Meskipun demikian Jeliteng harus mengelak. Ia bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun tidak diduganya, bahwa tiba-tiba saja Swasti telah menyerang dengan kakinya langsung ke lambung anak muda itu. Serangan itu telah mengejutkan Jeliteng. Namun ia pun mampu bergerak cepat, sehingga ia pun telah meloncat surut. Tetapi Swasti tidak membiarkannya. Dengan cepat ia memburu.
Serangan berikutnya datang beruntun. Kakinya berputar mendatar. Bersambung ke jilid 6. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.